Kan ada Pak, orang-orang yang di sekitarnya hebat-hebat Pak. Ya, sekarang. Pak. Ada banyak nama di situ, Bapak bisa bahkan mungkin mengenal semuanya di antara mereka itu. Iya, tapi kan mereka kan biasanya kan psychophancy, ya, psychophan, maaf, penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya kali ini orang yang sangat total menghadirkan diri dalam sejarah dan karakter perpolitikan Indonesia. Saya harus mencari kata yang tepat untuk itu, untuk menggambarkan bagaimana peran beliau. Semua orang sudah tahu apa yang telah dilakukannya. Maka kali ini saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkannya di podcast saya ini untuk bertanya, berbicara, berdiskusi, dan merangkai banyak informasi yang masih terpotong di ruang publik. Tamu saya adalah orang yang sangat terkenal dan Anda pasti mengenalnya. Pak Amin Rais, terima kasih telah hadir di tempat kami ini. Baik, terima kasih juga diberi kesempatan di podcastnya Mas Faisal. Jadi ini momentum yang bisa saya pakai untuk mungkin menjelaskan, Siap. ya, supaya image saya yang mungkin dikatakan radikal, dikatakan ekstrim dan lain-lain, mudah-mudahan tidak bisa terkurangi lah. Ya. Dengan dialog ini, insya Allah ya. Banyak memang kami menyiapkan banyak pertanyaan Pak Amin karena mungkin karena waktu dan ruangnya barangkali sampai Pak Amin mungkin belum total menjelaskannya. Saya akan berusaha untuk merangkai informasi itu. Tapi saya harus memulai tadi dengan pembukaan seperti itu sebab menurut saya alangkah baiknya seluruh pihak kita ajak berbicara. Ya. Saya itu juga dibully Pak Amin. Ya. Pak Amin kan tahu saya pendukung pemerintah. Ya. Saya pendukung Pak Jokowi. Tapi saya memilih menggunakan forum saya ini untuk berbicara dengan semua orang. Ya. Setidaknya pendukung yang kritis lah ya. Ya. Saya rasa ruang publik ini harus kita edukasi. Ya. Kalau kita hanya berbicara dengan orang yang kita inginkan dan kita ingin dengarkan, kan parah juga Pak. Ya. Hari ini saya mengundang seorang yang dengan catatan sejarah yang sangat detail tentang perjalanan terutama tentang reformasi. Pak Amin, saya harus memulai pernyataan seperti ini. Ada banyak catatan menyangkut dengan kembali lagi pada reformasi. Bagaimana peran Bapak? Coba ditampilkan catatan Pak Amin tentang reformasi yang. Nah ini catatan Pak Amin, tetapi saya langsung pada bagian ujung saja bahwa menjabat Ketua MPR RI, maju pada Pilpres segala macam. Pertanyaannya begini, apakah benar Pak Amin yang merancang semua bagaimana tentang amandemen undang-undang, ya kan, kemudian termasuk menjatuhkan Gus Dur? Kami dan kita semuanya membaca dan menonton bagaimana beberapa catatan-catatan Gus Dur tentang itu. Ya. Mungkin saatnya barangkali Pak Amin untuk menjelaskan kepada kita. Ya. Jadi saya akan mundur sebentar. Ya. Sesungguhnya saya setelah lulus SMA itu oleh ibu saya disuruh belajar agama di Al-Azhar, Kairo. Ya. Saya bilang, Bu, saya kan SMA dulu. Jadi saya bisa Gajah Mada, jurusan Gajah Mada gitu. Tapi karena ibu saya itu ingin saya jadi ulama waktu itu, ya, saya kemudian masuk ke IAIN, Fakultas Tarbiyah Ilmu Agama. Ya. Tapi alhamdulillah doa seorang ibu itu juga kesampaian ketika saya membuat PhD dissertation itu. Saya setahun ya mengumpulkan bahan itu di Kairo itu. Dissertation saya itu berjudul The Muslim Brotherhood,
apa namanya kelahirannya, ya, kemudian kebangkrutannya dan kebangkitannya kembali. Ya. Nah, saya di Mesir itu alhamdulillah bisa membaca banyak buku, ya, terutama buku-buku ulama-ulama modern, bukan yang klasik itu, ya. Nah, kemudian saya kembali ke Chicago, lulus, gitu. Saya kembali ke kampus, gitu. Memang jurusan saya akademik saja, jadi sejak dulu saya ingin menjadi guru besar, ya, sampai selesai. Jadi saya berkhidmat di dunia akademik. Sekalipun waktu SD saya ingin jadi wali kota Solo dulu. Oh, ternyata pernah bermimpi jadi wali kota, ya. Karena saya kagum sama Pak Muhammad Saleh itu, ya, dari Madura beliau itu, ya, wali kota yang sangat, pokoknya dicintai rakyatnya lah itu. Nah, waktu itu saya sampai di kampus saya kembali, saya melihat, loh, ini utang Orde Baru itu sudah 20 kali utang yang dibuat Bung Karno, gitu. Utang Bung Karno itu cuma $1,5 miliar gitu. Waktu itu utang Orde Baru sudah 30 kali gitu. Ya. Kemudian saya diberi kesempatan khutbah Idul Adha itu di Kertosono. Nah, kemudian saya lihat, loh, itu banyak sekali intel-intel gitu, ya. Tapi saya tetap saja menyampaikan bahwa sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, kita harus punya kepedulian dengan negeri yang kita cintai. Nah, saya tentu bicara agama dulu, kemudian ketika menyinggung negeri kita ini, saya menyinggung itu, bahwa negeri kita ini sesungguhnya sulit untuk berdiri di atas kaki sendiri, ya, berdikari, seperti kata Bung Karno itu, karena sudah kita mungkin didikte oleh kepentingan asing. Nah, saya memang dilengkapi, ya, dengan ilmu politik, ya, ketika di Chicago itu. Ya. Jadi saya begitu kembali itu melihat, oh, sudah, negeri kita ini sebuah corporate state, ya, negara yang tidak bisa lagi bebas karena mengabdi kepada kepentingan korporasi. Ya. Jadi kita punya corporate state, corporate mass media, corporate political parties, corporate military, ya, karena memang akhirnya menghamba kepada korporasi itu. Nah, kemudian saya mengembangkan, ya, lewat tulisan saya itu sebuah kerangka korporatokrasi. Korporatokrasi, ya. Jadi korporasi itu gabungan dari kekuatan politik, bisnis, mass media, intelektual, yang nanti kemudian akan didukung oleh negeri yang ingin menghamba itu. Okay. Ya. Jadi sesungguhnya dari segi kekuatan politik itu bergabung antara Kongres, Pentagon, Pertahanan, ya, tapi juga White House itu. Jadi White House itu sesungguhnya corporate White House itu. Siapapun yang ada di situ, Republik atau Demokrat, kulit hitam atau adalah kulit, bagian dari itu. Iya, nggak bisa bergerak dari itu. Ya, akan didikte. Ya. Nah, kemudian tiga ini ditambah dengan kekuatan mass media. Ya. Jadi New York Times, Washington Post, CNN, semua itu sesungguhnya memang sudah seperti orkestra gitu, ya, membenarkan. Kemudian ada mercenary intellectuals, ya. Jadi ada intelektual yang dibayar, ya. Jadi saya di Chicago itu kalau sudah mendengarkan Milton Friedman itu, yang pemenang Nobel itu, memang luar biasa ganasnya itu, ya. Ya. Nah, kemudian lantas ada juga ini kelompok yang menjadi tukang pentung itu loh, ya, hitman, ya, yang yang datang menakut-nakuti itu. Ya, menakut-nakuti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah negeri yang kemudian memang menjadi, maaf ini, jadi negara kacung itu, ya. Nah, kemudian Mas Akbar, saya waktu itu menyembul gitu, ya, tiba-tiba jadi tokoh reformasi itu
mungkin karena apa ya, saya membuka kebusukan Busang itu loh, ya di Kalimantan itu, ya itu abal-abal itu. Ya. Kemudian saya juga baca Economic Review, baca segala macam jurnal yang saya ketahui itu, ternyata Freeport-McMoRan itu juga luar biasa. Ya. Ini adalah korporasi Amerika yang di Amerika sendiri itu dikasih merah itu, karena dia menghancurkan lingkungan, menghancurkan ekologi luar biasa, ya. Kemudian pengemplang pajak dan segala macam itu, ya, dan lain-lain itu. Ya. Nah sehingga waktu itu kemudian saya membaca rakyat itu memang sepertinya sudah enough is enough. Ya. Jadi bukan karena ketokohan saya, bukan gitu. Ya. Jadi waktu itu ada semacam ya bergabunglah ya, saya, Mas Faisal Basri, bahkan Pak Emil Salim, ya, kemudian dulu Pak Gunawan Muhammad yang juga memberikan masukan-masukan, ya, kemudian Adnan Buyung Nasution, ya, yang juga sangat galak waktu itu, ya, dan Permadi dan lain-lain lah ya dari berbagai sektor itu, ya. Nah kemudian waktu itu memang ya yang mengatur mungkin Allah, ya. Tadi jadi tanggal 20 Mei itu ada ratusan ribu mungkin ya mahasiswa pemuda tuh, menduduki DPR MPR. Ya. Kemudian waktu itu saya berkesempatan untuk memberikan ya pidato ya, 10 menit barangkali, ya. Terus saya mengatakan, Pak Harto, inilah suara masyarakat. Jadi mahasiswa itu suara dari seluruh masyarakat, karena mahasiswa itu orang tuanya ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai negeri, ada polisi dan segala macam. Jadi Pak Harto, saya kira sebaiknya panjenengan mundur, ya, resign. Kemudian ini tanggal 20 Mei sore itu Pak Yusril Izzah Mahendra, teman saya itu, ya. Nah, Pak Yusril ini dulu kan penulis speech writer-nya Pak Harto. Kemudian datang menemui saya di rumahnya Malik Fajar waktu dia Dirjen Agama. Loh, siapa itu? Ada truk besar, jeep besar, kemudian banyak yang pakai Pasdal Pres dulu, ya. Ternyata yang keluar Mas Yusril Izzah itu. Dia bilang, Pak Amin, ini ada pesan dari Pak Harto. Gitu. Jadi kalau besok pagi itu yang mengganti Pak Harto itu Pak Habibie, gimana pendapat Pak Amin? Gitu. Loh, Mas Yusril kan itu kata konstitusi. Udah salam hangat untuk Pak Harto. Jadi sudah fix. Jadi memang yang mengganti adalah Pak Habibie. Gitu. Jam 11 malam. Pak Yusril datang lagi, Pak Amin, tapi serah terimanya kan di MPR, MPR kan nggak bisa gitu. Saya bilang, beritahu Pak Harto, ya, kalau orang mau sholat jamaah di masjidnya banjir, nggak mungkin, ya bisa di jalan, asal nggak najis itu. Nah jadi perkara serah terima itu tidak usah di MPR, di Binagra juga boleh gitu. Udah jangan telepon lagi, saya sudah ngantuk sekali, saya bilang gitu. Nah kemudian waktu itu ya Mas, saya memang 20 Mei malam itu pergi ke Monas gitu. Dan di sana memang luar biasa gitu. Ada puluhan panzer, tank dan lain-lain gitu. Saya masih pakai sarung, ya, pakai baju batik lengan pendek gitu. Terus saya turun, mereka dengan saya ramah sekali. Pak Amin, ada apa Pak Amin? Enggak, ini jadi Anda dari mana? Saya dari Kostrad, Pak. Anda dari mana? Saya dari Angkatan Laut, macam-macam. Jadi ada apa ini? Kok dikasih kawat berduri dan lain-lain? Setiap gang mau masuk, jalan mau masuk itu. Pak, kita tunggu Pak, perintahnya Pak. Gitu loh. Perintahnya kita tunggu gitu ya. Dan saya pulang kembali, lantas ya itu, ditelepon dari Mabes, ya, mengatakan, Pak Amin, jadi
Pak Amin jangan sampai bahwa Pak Amin kita kan TNI bukan tentara dari Cina gitu. Jangan sampai ada peristiwa Tiananmen Square itu di mana ratusan mahasiswa itu dihabisi. Siapa yang waktu itu menelpon Pak Amin? Nah itu saya lupa, khusus saya lupa ya. Pokoknya dia Majen, Iya, Majen, nama-nama Jawa. Ya. Ya, saya dilupakan Allah itu ya. Betul, saya enggak. Ya. Nah kemudian karena saya takut juga, kemudian saya jam 4 pagi mengundang TVRI, RCTI, segala macam lah ya, itu berkumpul di rumah dinasnya Malik Fajar itu. Saya mengatakan, saudara-saudara kalian, bahwa kita ini sudah sampai ke detik-detik kemenangan people power gitu ya. Jadi sebagai rasa syukur besok kita berbondong-bondong datang ke Monas untuk mensyukuri nikmat dari Allah itu. Nah kemudian, tetapi karena tadi malam saya melihat sendiri mata kepala sudah tidak mungkin, maka besok kita pindah ke halaman DPR MPR. Jadi saudaraku, adik-adik mahasiswa, kalau ada yang kecewa, paling kecewa itu adalah saya gitu. Karena terpaksa merubah pertemuan syukuran reformasi itu dari Monas ke halaman MPR. Nah kebetulan di Jogja itu Ikhlasul Amal, Rektor UGM dengan Pak Sultan Hamengkubuwono itu juga di alun-alun mengadakan yang sama, reformasi juga gitu. Ya. Tapi tanpa ada koordinasi? Tanpa koordinasi gitu. Ya. Nah jadi kemudian mengapa waktu itu tokoh reformasi kan jadi 4 gitu. Jadi Pak Gus Dur, Bu Megawati, saya dan Pak Sultan, 4 orang itu ya waktu itu ya. Tapi jalan cerita lain lagi lah. Nah jadi itu ya Mas, jadi saya mungkin karena pemahaman Al-Quran yang saya baca, sunnah Nabi yang saya baca, memang dalam agama itu ada 2 sayap. Ibarat pesawat terbang, kalau mau terbang tinggi mencapai tujuan, itu ada 2 sayap. Ya. Yang pertama itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang di sini al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ya, itu dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau amar nahi munkar itu domainnya itu domain familial keluarga, komunal. Ya. Jadi perbaikan kehidupan pribadi. Ya. Tidak menyangkut kekuasaan. Tapi kalau hanya ini terus, ya mungkin masyarakatnya akan dibuat bagus. Saya kalau kekuasaannya ini zalim, ya maka tentu tidak ada gunanya. Makanya saya ingatkan, jangan lupa loh, yang satu itu al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ya. Nah jadi dasarnya itu An-Nahl 90. Ya. Jadi setiap khotib, Mas Akbar, kalau mau turun itu 90% pasti baca ini. Ya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa idzal qurba dan anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah memerintahkanmu menegakkan keadilan, ya. Kemudian melarang kemungkaran, fahsya, ke hal yang menjijikkan, kemudian al-baghi itu ad-dzulmi, kezaliman itu, ya. Nah, dari situ kemudian ya itu pegangan saya gitu ya. Saya bukan ulama yang mempelajari kitab-kitab klasik ya, saya harus terus terang ya. Jadi ya ulama enteng-entengan lah gitu. Tapi saya insya Allah membaca benang merah Al-Quran itu memang menegakkan keadilan ya. Ya Islam dikatakan religion of justice, agama keadilan. Jadi dimanapun kalau ada kezaliman itu biasanya orang Islam memang akan bangkit untuk mengkoreksi. Gitu, ya. Ya. Ya itulah. Pak Amin, saya tidak memotong Bapak memulai diskusi kita tentang itu karena menurut saya itu penting. Ya.
pada akhirnya juga kemudian orang bisa melihat secara utuh Pak Amin. Jarang saya mendengarkan penjelasan ini dari Pak Amin. Tetapi kemudian kembali lagi saya pada pertanyaan awal tadi, bahwa ada beberapa informasi yang saya dapatkan, Pak Amin sebenarnya tidak terlalu seperti yang kita tahu selama ini dalam proses reformasi itu, terkhusus bagaimana Gus Dur lengser, jatuh, bahwa ada kekuatan lain sebenarnya di balik itu. Memang, ya betul. Makanya saya tanya Pak Amin, siapakah gerangan dan bagaimana pola kerjanya? Jadi begini, ya. Jadi saya itu bersahabat dengan Gus Dur, sesungguhnya bersahabat betul-betul. Ya. Bahkan yang mengendorse Gus Dur jadi capres itu kan saya, ya, di PP Muhammadiyah itu. Ya. Ini cerita mundur sedikit lagi, ya. Jadi waktu menjelang sidang umum MPR yang akan saya pimpin itu, Pak Habib bilang, Pak Amin, pertanggung jawab saya sudah ditolak, tidak mungkin saya maju lagi. Ya. Gitu loh. Nah, kemudian di sini ada Pak Wiranto, ada Pak Akbar, ada Pak siapa lagi banyak gitu, ya. Ini kursi ini yang kosong ini itu untuk Mas Amin, kita tunggu gitu loh. Nah, ini kami sepakat, ya, Pak Amin besok yang jadi capres. Tuh. Kata Pak Habibie. Kata Pak Habibie, ya. Saksinya masih hidup semua itu, ya. Ada Pak Wiranto, ada Pak Akbar dan lain-lain. Kemudian kan otak saya kan berpikir, wah, kalau Golkar, fraksi ABRI, partai saya, ya, waktu PAN, ya, Partai Keadilan, semua ya sudah. Bisa-bisa saya 76% gitu. Ya. Saya bilang, Pak Habibie, saya tidak mau Pak. Gitu loh. Ada apa? Pak Habibie, saya minggu lalu sudah disumpah di bawah Quran untuk jadi ketua MPR selama 5 tahun. Gitu loh. Jadi Pak Habibie kan sudah membuat poros tengah. Kita insya Allah Gus Dur yang kita calonkan. Amin, tetapi ini macam-macam lah argumennya itu. Nah, itu ada Mas Dawam dan Mas almarhum dan Adi Sasono. Adi Sasono. Saya katakan, Pak Habibie, saya ini kan sedikit banyak tahu sejarah Islam modern di negara kita ini. Ya. Jadi berkali-kali teman-teman NU itu selalu dibypass oleh Masyumi. Ya. Jadi setiap kali ada kursi kabinet atau setiap kali ada kesempatan jadi Perdana Menteri itu mesti ya Masyumi gitu, Masyumi dan PNI waktu itu. Ya. Terus akhirnya juga Pak Idham pernah jadi juga wakil Perdana Menteri juga. Ya. Jadi Pak, saya tidak mau gitu. Saya dipaksa, sekarang gini Pak Habibie, beri waktu saya 1 jam. Saya tak telepon ibu saya. Ini nggak ada di koran nih ya. Ibu saya, Bu, maaf pagi-pagi nih Bu, Bapak, Ibu sudah bangun sudah ada apa malam-malam? Gini Bu, saya ini kan diminta jadi capres, dan kira-kira menang Bu kalau dipilih di MPR. Enak aja kamu gitu. Saya sudah melihat kamu dilantik jadi ketua MPR. Jadi presiden itu bukan kaflingmu, dapat kaflingmu. Kaflingmu itu ketua MPR 5 tahun, ya itu. Jangan begitu, nanti Allah nggak ridho. Nah, kemudian saya datang Pak Habibie, ibu sudah final, tidak ya sudah. Nah, kemudian waktu itu ketika Pak Gus Dur terpilih, ya saya pimpin sholawat badar Pak. Ingat toh sholawat. Ya, belum pernah di MPR ada sholawat badar itu. Ya. Karena kegembiraan kita. Dan lihat orang Muhammadiyah itu katanya malam itu semua alhamdulillah Gus Dur jadi presiden itu. Jadi waktu ukhuwah Islam itu betul-betul hebat itu. Ya. Makanya saya belum lama ini bertemu Pak Hamzah Has, ya. Dia bilang Mas Amin sekarang sudah lain Mas Amin, umat Islam sudah berat keadaannya, sudah terpecah-pecah katanya. Dulu itu memang betul ya. Jadi ada rasa persatuan. Bahkan saya kalau ke pondok-pondok
NU itu saya mesti juga tidak lupa tambah Sayyidina itu. Karena kalau Muhammad kan langsung Muhammad, itu kan Sayyidina Muhammad itu. Saya mengapa tidak Sayyidul Anbiya ya. Yeah. Nah kemudian juga saya kalau di pondok-pondok NU itu saya juga suruhnya saya pakai kunut panjang lagi kunutnya itu. Iya. Ya, jadi supaya ada. Kami catat itu Pak. Jadi pada saat kendali negara, saya menggunakan istilah itu, Pak Amin dan Gus Dur itu, itulah masa terbaik antara NU dengan Muhammadiyah. Tapi pertanyaan saya itu tadi Pak Amin, jadi siapa sebenarnya yang menjatuhkan Gus Dur? Nah jadi begini, ya. Jadi sangat berlebihan kalau mengatakan ini adalah Amin. Ya. Masa saya seorang bisa, kamu kan juga banyak akademisinya, banyak jenderalnya segala macam ya. Ya. Tapi yang saya membaca, harus barangkali bilang, Gus, sesungguhnya kalau Anda itu tidak terlalu banyak bicara setiap Jumat, ya, itu ekonomi kita ini sudah autopilot, autopilot. Ya, sudah bergerak, sudah bagus ini. Ya. Jadi Anda tinggal tenang saja gitu. Jangan misalnya mengatakan bintang kejora boleh dikibarkan asal di bawah merah putih gitu. Kemudian juga Aceh juga Anda bilang kalau perlu Aceh ya referendum segala macam itu ya. Gus, ini kata-kata ini berat loh implikasinya. Dan you listen to me please gitu. Listen to me gitu. Karena kalau Anda sampai kemudian ambruk ya kita ini Mas Amin juga kita ambruk gitu. Iya, tak rungok ke Mas Amin. Apa jarimu katanya, alhamdulillah gitu. Ini omongan saya ini bisa dicek misalnya dengan Pak adiknya Pak Alwi Syihab ya. Kan karena saya ngomongnya itu beliau ada di situ ya. Kemudian saya bilang, Gus, pokoknya untuk mengimpeach presiden itu tidak mudah. Jadi ada surat dari DPR dulu ya. Kemudian setelah sampai ke MPR itu kita beri memorandum pertama, kemudian kedua baru sidang istimewa gitu loh. Jadi masih jauh. Pokoknya Anda tenang saja gitu. Kemudian menteri-menterinya bekerja maksimal. Insya Allah ya, istilah saya we are on the right track sekarang itu ya. Nah Mas Akbar, kemudian waktu itu memang muncul dari DPR itu ya surat supaya MPR melakukan sidang istimewa itu gitu. Surat itu dari mana Pak Amin? Dari DPR. Dari DPR. Fraksi apa saja? Kecuali fraksi PKB. Ya. Semuanya bertanda tangan. Semuanya, ya. Jadi kemudian setelah itu saya langsung ketemu Gus Dur. Ya. Gus ini sudah serius ini gitu. Saya ingatkan lagi, pokoknya Gus, Anda tenang saja. Kemudian jangan macam-macam ngomongnya dulu. Papua nanti sudah ada lah. Papua itu nanti sudah adalah mekanisme asal diberikan keadilan, diberikan perangkulan dalam arti sumber daya alamnya yang banyak itu jangan dilempar keluar, tapi untuk kesejahteraan orang Papua saya kira mereka akan integrated, tidak akan pisah gitu ya. Karena itu masalah keadilan gitu. Tapi terus saja ya. Nah, kemudian ketika sudah ada memorandum pertama itu, saya ingatkan jangan lagi bicara tentang Papua, itu sensitif sekali gitu. Mas Amin jamin, saya jamin tidak akan lagi memorandum kedua. Gitu. Saking gembiranya, terus dia itu memang sudah senang sekali, manunya Mas Amin, terus dia nyanyi Bunga Solo. Sambil siul-siul, ya. Gus ya, gitu ya Gus ya Mas Amin bismillah, itu sudah saya peluk, udah pulang gitu.
Tapi ngomong lagi, nah itu loh. Ya, nah sehingga saya kira kalau dikatakan saya yang melengsarkan itu terlalu, masa saya bisa mendikte itu. Jadi siapa Pak sebenarnya? Ya teman-teman itu, ya akhirnya serempak saja, serempak saja. Jadi waktu saya mengatakan siapa yang fraksi yang paling besar kita mulai itu PDIP gitu. Tahunnya berapa? 130 berapa gitu ya. Kemudian bukan dilengserkan ya, dimakzulkan apa ya kalau nggak salah. Pemakzulan ya. Semua berdiri gitu. Terus fraksi TNI semua berdiri gitu. Nah kemudian PKB nggak ada gitu loh. Kenapa PKB tidak ada? Ya tahu toh. Ya, PKB sendirian gini, Pak Matoriat Budaya cuma sendirian gitu. Nah, kemudian sudah begitu cepatnya gitu, lantas ketok palu itu gitu. Dan kemudian memang waktu itu kan pendukung Gus Dur ini kan mengatakan yang mengerikan ya. Pokoknya kalau sampai dimakzulkan itu seluruh pohon-pohon dari Banyuwangi sampai Surabaya akan direbahkan ya. Kemudian mereka akan mengirim pasukan berani mati yang bisa merambat seperti katak, seperti cecak di segala macam itu ya. Tapi waktu itu ya, saya juga melihat sesungguhnya ini, kan saya diberitahu waktu itu, ya, saya nggak sebut namanya ya, Jenderal TNI, Pak Amin, sikap TNI jelas Pak Amin. Lihat ke arah mana meriam kita itu, moncongnya. Tuh. Kan ke arah istana Pak Amin. Kan. Kalau itu kan mestinya kan ke arah. Jadi Pak Amin sudah selesai Pak Amin, sudah selesai dia. Gitu. Nah memang untuk memulihkan itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Tapi ini ada hal yang menurut saya itu umat Islam sendiri itu yang kurang bersyukur. Ya. Bayangkan dulu Mas, ya. Jadi waktu itu setelah Pak Habibie turun itu, kan pertama-tama kan memilih ketua MPR. Ya. Jadi waktu itu saya pergi ke fraksi Golkar, ya. Ada Pak Ginanjar, ada Pak Akbar, ada Pak Rektor Diponegoro itu, Pak Muladi. Pak Muladi itu, almarhum ya, tokoh-tokoh lah. Ya. Saya mengatakan Pak Ginanjar, Pak Akbar, Pak Muladi, Anda betul mendukung saya sebagai ketua MPR? Gitu. Iya gitu. Pasti enggak? Loh, Pak Amin kan orang Islam ya, insya Allah pasti gitu. ya oke gitu. Kemudian ya itu, ya, setelah ketua MPR kan kemudian memilih ketua DPR, ya, itu Pak Akbar. Ya. Memilih presiden itu Gus Dur. Ya. Bahkan kalau misalnya kita itu kemaruk, ya, kita ini power hungry, ya, power thirsty, bisa saja itu Pak Hamzah jadi wapres. Tapi apa kata dunia gitu, ya? Itu Pak Hamzah memang mengatakan Pak Amin sudah ketua MPR, Gus Dur presiden, Pak Akbar ketua DPR, nah saya wapres Pak Amin itu. Saya bilang, janganlah Pak, jangan. Bapak Mengko aja Mengko gitu. Ya udahlah Mengko nggak apa-apa. Nah itulah ceritanya Mas. Itu, ya. Ya. Jadi waktu itu masih suasana rukun lah. Ya. Ya. Sekarang udah agak lain. Ya. Saya meneruskan tadi. Jadi Pak Amin sudah jawab bahwa itu adalah kesepakatan fraksi-fraksi pada saat itu. Tetapi ada lagi anggapan, pikiran, dan kemudian itu menjadi dipercaya orang bahwa 3 amandemen pertama itu otaknya Pak Amin. Pada saat yang bersamaan kan kita juga mendengarkan bahwa sebenarnya ada kekuatan-kekuatan di luar dari itu. Contoh misalnya kita mendapatkan informasi bahwa panitia ad hoc yang bekerja pada saat itu bekerja di sebuah tempat di Jalan Jenggala dengan tokoh-tokohnya di sana pada saat itu. Apakah
Pak Amin tetap menerima bahwa itu adalah tanggung jawab Pak Amin. Yang kemudian agak amandemen itu, setidaknya pada 3 amandemen pertama itu, masa jabatan presiden, termasuk pasal 33 Undang-Undang Dasar menyangkut dengan sumber daya alam itu tanggung jawabnya Pak Amin dan kemudian banyak digugat sekarang ini. Jadi begini, saya pernah dituduh oleh seorang jenderal purnawirawan TNI, ya, Amin Rais pengkhianat bangsa. Saya sowan ke tempat beliau, Pak, saya nggak apa-apa dikatakan pengkhianat, insya Allah saya bukan pengkhianat Pak, itu. Saya pengkhidmat bangsa Pak. Itu. Nah Bapak mengatakan dengan amandemen itu NKRI berbahaya. Ya. Terus saya ambil Undang-Undang Dasar itu. Ya. Pak, pasal 2 itu mengatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Aman Pak. Kemudian dalam peraturan tambahan itu Pak, semua pasal bisa dirubah kecuali pasal NKRI. Bapak sudah baca belum? Itu kelewatan Mas Amin, kelewatan. Nah, cuma gitu. Pasal 33 itu kalau diperhatikan justru luar biasa. Ya. Itu melindungi sustainable. Ya, tidak boleh merusak ekologi dan lain-lain, ya. Jadi sesungguhnya mengatakan itu pasal imperialis gundulmu amah. Belum dibaca soalnya gitu, ya. Itu ngawur sekali, maaf saya agak sedikit. Iya. Saya cabut ya. Nah, jadi begini loh. Jadi kita waktu amandemen itu memang itu agenda reformasi. Ya. Pasal 37 pasal yang sangat pendek itu banyak sekali loopholes. Ya. Antara lain presiden bisa dipilih sampai 6 kali. Ya. Kan seumur hidup juga itu. Ya. Nah jadi karena itu kami sesungguhnya tidak gegabah. Ya. Kami meminta semua profesor tata negara yang ada di UGM, di Unpad, di UI, di UNAN, ya, bahkan kemudian kita hadirkan dari luar negeri itu untuk memberikan masukan. Ya. Sampai kemudian Pak Amin begitu keras kepada pemerintahan Pak Jokowi, terutama pada periode kedua. Sementara saya harus bertanya ini Pak Amin, Anda kelihatan juga cukup ambigu karena pada 2014-2019 ada kader Anda, saya masih menyebut PAN waktu itu, Pak Amin masih di PAN, itu menjadi bagian dari kabinet. Jadi sebenarnya Pak Amin memainkan apa sebenarnya dalam memahami dan melihat atau memposisikan diri di hadapan kekuasaan rezimnya Pak Jokowi ini? Jadi gini Mas, saya selalu dalam hidup ini ya itu tidak pernah sedetik pun ya melepaskan interkoneksi antara hidup fid dunya dan hidup fil akhirah. Ya. Nah, saya insya Allah dilengkapi ya mungkin sedikit intuisi sebagai orang awam, ya, dengan sedikit ilmu, ya, dengan sedikit pemahaman Al-Quran itu bahwa negeri kita ini sesungguhnya memang kelihatannya gedung-gedung tingkat
sampai 20, 25 berdiri di Jakarta, di Surabaya dan lain-lain gitu ya. Tapi sesungguhnya saya melihat ini keropos. Keropos. Keropos ya. Karena saya melihat pemilik negeri kita ini sejatinya bukan sudah bangsa Indonesia lagi. Gitu, ya. Jadi waktu saya memukul Freeport itu, ya, kan saya membuka Freeport itu, ya, bagaimana dia menghancurkan ekologi, bagaimana dia pengemplang pajak, bagaimana bahkan dia menyuapi beberapa perwira TNI, perwira Polri dan lain-lain, ya, untuk menjadi semacam bahkan tukang keamanannya, satpamnya Freeport itu, ya. Freeport ini kan cuma yang besar ya, tapi saya kira Exxon segala macam lah ya, itu mirip ya. Nah sesungguhnya saya melihat bahwa sebuah negeri atau negara yang kalau rakyatnya itu jadikan cuma alat saja ya. Kalau pemilu diperhatikan, setelah itu oligarki yang main ya, dan seterusnya itu. Ini sebuah negeri yang betul-betul mengerami time bomb ya. Sebenarnya people power dulu itu ya, itu karena rakyat mengatakan tadi sudah cukup. Nah, waktu saya diperiksa di Barreskrim itu, mengapa Amin kok people power gitu? Kan saya tunjukkan, ini Mas, ini juga ada buku terbitan gitu ya. Jadi Pak Jokowi menang karena people power gitu ya. Yang mendukung itu loh. Sudah baca belum? Belum Pak gitu. Ya. Ya, jadi sesungguhnya people power itu bisa kita hindari kalau hak-hak sipil rakyat kita perhatikan. Ya. Ini kesenjangan, widening gap antara the rich and the poor itu kan memang luar biasa. Ya. Jadi kalau Oxfam British mengatakan bahwa 4 oknum sama dengan 100 juta rakyat di bawah ini kan udah ugal-ugalan Mas. Ya. Nah ketika saya mengatakan di Bandung itu memang saya menyindir gitu ya. Pak Jokowi bagi-bagi sekian ribu sertifikat untuk petani kecil, untuk orang cilik, wong cilik. Tapi mengapa sertifikat yang jutaan hektar, kemudian penguasaan HPH yang juga jutaan hektar nggak disinggung. Jadi ini sangat paradoksal, saya bilang gitu ya. Nah saya ini terus terang saja ya, setelah lama saya merenungkan ya, jadi bangsa ini tidak akan pernah bisa naik ya kalau kita tidak mau berpikir radikal ya. Jadi nanti Pak Jokowi bisa diganti dengan presiden yang lain, tapi kalau tipe permainannya, substansi permainannya masih sama, itu berlaku kata-kata itu ya. The game is still the same, only the players change. Ya. Nah, PT Sentul CT versus Rocky Gerung itu, ya seperti kita ke rumah Rocky Gerung itu sesungguhnya memang membuat kita terbelalak. Ya. Jadi bagaimana mungkin ya Raja Plywood ya, namanya PP ya, itu menguasai HPH di Borneo itu seluas Switzerland misalnya ya. Atau ya itu orang-orang itu ya. Saya pernah telepon ke Pak Menteri Kehutanan Pak Jamaludin ya. Waktu sudah baru turun, saya telepon dari Jogja, Pak Jamaludin, saya mau tanya mumpung ada waktu gitu.
Jadi itu dulu riwayatnya gimana tuh riwayatnya itu? Banyak orang-orang tertentu yang mempunyai hak penguasaan hutan itu sampai jutaan hektar, sementara tidak pernah ada jejaknya telah menjadi tokoh yang berjasa kepada bangsa gitu, bahkan menghancurkan. Jadi gimana? Pak Amin sejak dulu gitu itu Pak, gitu. Saya nggak tahu gitu. Saya pernah tanya ke SAU, ya, waktu saya ketua MPR itu Pak SAU, apa benar kalau ada perusahaan penerbangan di dalam negeri ini membuat rute jadwal penerbangan itu harus diizinkan oleh Singapura, ya Pak. Tanpa Singapura endorse tidak bisa Pak. Loh, Singapura negeri kecil loh, ya. Pak Habib pernah marah itu, what is Singapore? Singapore a little dot in the globe, cuma apa? A little red dot, ya. Cuma titik merah kecil gitu. Ngapain kok saya berkuasa gitu, ya. Nah kemudian Mas, saya melihat sebenarnya ada, kalau kita mau lepas dari kungkungan sekarang ini, itu ada agenda besar dan berat, yaitu kembali ke pasal 33, ya, yang mengenai bumi, air dan sumber daya alam. Nah itu kan rakyat kita ini tinggal berapa persen menguasai. Iya makanya, ya. Tapi kan begini Pak Amin. Ya. Tentu saja saya, apalagi saya, selalu berada pada garis terdepan di kelompok pemerintah yang mengatakan kita harus berbicara dengan banyak pihak, termasuk oposan, termasuk Pak Amin. Makanya kemudian Pak Amin dengan hormat saya undang ke sini. Tetapi tidakkah kemudian juga ada kebaikan-kebaikan pemerintahan ini yang layak mendapatkan apresiasi, terutama oleh seorang tokoh besar seperti Pak Amin? Jadi begini, keluarga saya, keluarga istri saya, itu dengan Pak Jokowi itu cinta sekali. Ya. Jadi setiap pemilihan wali kota Solo itu semua mendukung Pak Jokowi. Ya, emang itu kan bebas saja. Gitu. Kemudian Pak Jokowi ini ya memang awal-awalnya itu luar biasa. Saya juga ucapan selamat. Ya. Jadi waktu ada gubernur Jawa Tengah, ya, yang zaman dulu itu, ya, itu ingin menggusur beberapa tanah di Solo sebelah barat itu, ya, dekat Purwosari itu, ya, mau dijadikan untuk supermarket, ya, dan kompleks kegiatan ekonomi. Maka Pak Jokowi ini menolak, sehingga teman-teman yang mewakili kelompok bisnis mengatakan apa-apaan itu, siapa itu, si kurus satu itu, berani-beraninya gitu, ya. Sehingga saya tulis waktu itu, kalau saya di Republika, apresiasi saya pada Pak Jokowi itu, ya. Waktu beliau masih jadi wali kota. Ya. Jadi menimbulkan harapan lah, gitu ya. Nah tapi kemudian, ya, memang lantas perubahannya itu cukup dramatis, ya. Belum selesai dari wali kota yang kedua, padahal waktu itu penduduk di bawah garis kemiskinan 22%. Solo itu waktu mengerikan, ya. Tapi oleh para plotter ini dikatakan ini wali kota yang terbesar dan tersukses jasanya bagi kotanya. Jadi the most successful and wonderful city mayors, ya, in the world. Ada 5 termasuk Pak Jokowi itu. Ya. Nah, kemudian buat mobil SMK segala macam itu. Ya. Tapi terutama setelah jadi wali kota itu, saya masih kritis. Ya. Sehingga waktu itu Pak Sutioso itu, Mas, wabeh profesor meneng kok kowe dhewe ta kok sing kritik wae gitu. Loh. Pak Sutioso, ya kalau semua diem,
ya itu nanti jadi harus ada yang mengatakan dulu. Jadi Pak Suyoto, silence is not golden, silence is a crime gitu. Memang silence is golden itu untuk sesuatu yang yang kasus itu memang boleh lah itu. Jadi diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu bisa crime gitu. Karena melihat melihat ketidakadilan kok terus saja gitu ya. Okay. Tapi ingat ya, seluruh video saya pasti saya mengatakan Pak Jokowi masih ada sekian tahun lagi, tolong masih bisa diperbaiki gitu loh. Pokoknya cari ketika saya kritik Pak Jokowi sekeras apa, Pak Jokowi ini tugas saya mengingatkan, insya Allah Anda itu masih 3 tahun lagi. Pak Amin. Anda banting setir, rakyat berdiri di belakang Anda. Pak Amin, saya kadang-kadang mempelajari kritik-kritiknya Pak Amin ya. Pada beberapa bagian saya melihat Pak Amin itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pada beberapa bagian on the track, tapi Pak Amin ingin mengatakan bahwa kayaknya orang-orang di sekitarnya ini yang tidak melakukan seperti yang diharapkan. Sebenarnya Pak Amin ingin mengatakan apa? Apakah Pak Jokowinya yang bermasalah atau orang-orang di sekitarnya? Ya sebenarnya dua-duanya lah ya. Jadi gini loh, Pak Jokowi ini mungkin tidak ada sparring partnernya. Oke. Ya, semua cuma inggih gitu ya. Padahal pemimpin yang bagus itu mungkin juga dicari Menko-nya atau menterinya ya atau wakil presidennya ya yang bisa diajak untuk tadi sparring partner itu. Kan ada Pak, orang-orang yang di sekitarnya hebat-hebat Pak. Siapa? Ada banyak nama di situ, Bapak bisa bahkan mungkin mengenal semuanya di antara mereka itu. Iya, tapi kan mereka kan biasanya kan psychophancy ya, psychophan, maaf penjilat. Mana ada yang berani mengatakan? Ya. Padahal ya Pak Akbar, tarikh yang saya baca itu sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW ya, sampai zaman-zaman sekarang ini ya, itu sebuah rezim ya, kalau tidak ada mengingatkan itu mesti akan terjadi backsliding ya, backsliding, makin otoriter, makin bahkan diktatorial, tidak ingin dikritik ya, hanya kami yang benar karena memang nggak ada yang berani gitu ya. Kemudian salah-salah dia menjadi psikopat ya. Saya bukan ahli psikologi, tapi saya baca psikopat itu adalah seorang sosok yang merasa paling benar, membungkam lawan, kemudian memecah kekuatan itu supaya lebih mudah and so on. Nah untuk itu ya saya ingat ya, jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan tidak kepada Namrud, ya Namrud kemudian habis ya. Betapa bengis dan biadabnya Firaun itu ya, itu terus saja kita menguasakan tidak ya akhirnya habis. Amin. Dan lain-lain. Jadi Indonesia pun supaya tidak meluncur itu ada mengatakan tidak gitu. Kemudian supaya kemudian duduk kita dengan omongan itu betul nggak sih? Masa semuanya salah? Itu yang menurut Pak Amin tidak ada sekarang. Gitu. Tetapi penyikapan publik terhadap Pak Jokowi, Pak, kami mengikuti banyak survei, itu kepuasan pada pemerintahan Pak Jokowi, setidaknya pada figur Pak Jokowi, itu selalu di atas 50%. Selalu lebih bagus. Sekarang enggak. Sekarang 40. Oh, itu dari survei mana ya? Ya, oke. Ya, itu seperti itulah kira-kira. So, tentu saja saya orang yang bersepakat bahwa harus ada kritik, harus ada oposisi. Rendra mengatakan sesekali keluarlah dari rumahmu untuk melihat lubang-lubang yang mungkin tidak kau lihat dari dalam rumahmu. Saya orang yang sepakat dengan itu, Pak. Tetapi untuk seorang tokoh seperti Pak Amin, itu sangat dibutuhkan sebuah apresiasi pada beberapa bagian yang layak untuk itu. Menurut Pak Amin, pada bagian mana pemerintahan Pak Jokowi ini berhak mendapatkan apresiasi? Jadi ini ada mungkin the first years
of his authority, ya, his presidency, saya kira masih penuh harapan. Masih ada harapan. Ya. Tetapi ya mulai tahun keempat, kelima, kemudian yang kedua ini, periode kedua ini, sepertinya sudah akan melaju gitu, akan terus saja gitu. Terus saja itu, maaf ya, kerusakannya menurut saya. Ya. Coba sekarang lihat Mas. Ya. Saya kan sama-sama naik helikopter itu tadi Sumatera atau di Kalimantan itu, ya. Memang Raja Hutan itu memang betul-betul biadab. Ya. Jadi ini jalan aspal, ya, jalan bis, jalan mobil itu, ya. Memang kanan kirinya itu 200 meter masih pohon besar-besar itu. Tapi di sana udah kosong melompong. Itu. Jadi kalau 80% hutan itu sudah gundul memang betul. Ya, itu bisa kita lihat kasat mata. Ya. Tentu saja kita bisa melihat itu di berbagai tempat. Ya. Dan memang ada ruang untuk memperbaikinya. Pak Amin, saya harus berbicara tentang apa yang dilakukan Pak Amin sekarang. Sekarang ini lagi sibuk-sibuknya Partai Umat ya Pak ya. Iya. Selamat ya, karena saya lihat sudah didaftarin ke pemerintah. Sudah. Tapi sebelum saya ke PAN dulu. Iya. Ini sebenarnya kenapa harus terjadi perilaku partai politik di negara-negara dunia ketiga? Kami dulu pernah membuat riset Pak, dibiayai oleh Frederick Newman Stiftung, bahwa ada beberapa karakter partai politik itu di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, di mana selalu bermasalah dalam hal pengelolaan internal. Dan ketika kemudian terjadi problem, yang terjadi adalah pembelahan. Golkar terlihat jadi beberapa partai ya, Gerindra, Nasdem, Partai Berkarya, kira-kira gitu. Partai-partai Islam juga seperti itu, melakukan pembelahan dengan caranya sendiri. Lah, ini ada satu partai lahir di masa reformasi, didirikan oleh tokoh utama reformasi itu, bernama Partai Amanat Nasional. Tapi kemudian tiba-tiba sang tokoh, roh dari partai itu meninggalkannya dan membuat partai baru. Apa yang terjadi Pak Amin? Jadi ya mungkin saya tidak berhasil mendidik sikap mental, sikap moral. Ya. Jadi sama singkat kata Pak Habibie. Ya. Mas Amin, kadang-kadang manusia itu lebih tidak terlalu terima kasih, lebih jahat dari anjing, kata beliau. Ya. Mas Amin, mana mungkin anjing menggigit kita? Karena kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal gitu. Ya. Tapi Pak Amin, teman kita itu menggigit, memukul, menjebak itu biasa. Ya. Jadi harus hati-hati, dia bilang gitu. Nah, sesungguhnya ini saya nggak nyebut nama dan jumlah dan lain-lainnya. Jadi waktu 2 minggu sebelum pemilihan presiden dan presiden yang lalu itu, yang kedua 2019. Itu kan saya dukung Prabowo dengan PAN-nya gitu. Ya. Tapi tokoh-tokoh PAN yang pernah jadi ketua umum itu memang inginnya mendukung Pak Jokowi. Gitu. Jadi mereka mendukung Pak Prabowo agak terpaksa juga karena ya masih takut sama saya gitu ya. Nah kemudian 2 minggu sebelum menentukan partai-partai koalisi itu datanglah seseorang yang ketemu dengan saya dia malam hari gitu, yang menawarkan beberapa kemudahan. Gitu. Jadi Pak Amin, kalau Pak Amin tetap dengan Mas Prabowo, itu memang Pak Amin tidak jatuh karena tidak lantas balik kanan itu. Tapi biarkanlah DPP PAN yang sekarang ini, Pak Amin biarkan gak usah dikritik untuk ikut rombongan koalisinya Pak Jokowi. Gitu. Nah Pak Amin kalau begitu nanti akan ada ini gitu loh. Apa itu yang ini nah, Pak? Ya ada nggak lah ya. Pokoknya ada hal-hal yang kalau saya iakan, menurut saya tiba-tiba jadi
konglomerat mungkin begitu ya. Oh, jadi uang ditawarin. Itu artinya gini, artinya rupa-rupanya memang cara menundukkan seseorang atau sekelompok itu juga dengan itu ya. Jadi misalnya begini ya, anggota DPR kita ada 575 ya, anggota DPR. Anggota DPD harus 36. Dua-duanya jadi MPR jadi 711 ya. Nah, sekarang ini yang berbahaya ya, bahwa eksekutif sudah betul-betul sudah mau apa saja bisa ya. Saya mengatakan kalau dulu Pak SBY itu kan bersama kita bisa. Nah kalau Pak Jokowi ini mau apapun kita bisa. Ya. Karena memang dukungannya sudah hampir mutlak. Nah bayangkan ya Mas Akbar, kalau misalnya TNI yang bawa senjata, ya, 3 angkatan, kemudian juga Polri, ya, kemudian juga sudah apa maunya, itu pasti bisa. Kira-kira loh, ya, kalau menurut saya, dan saya keliru, ya, negeri kita ini dalam ya 1-2 dekade sudah wassalamualaikum. Ya. Kalau tidak diambil alih oleh Lebensraumnya Cina, negara kita mungkin bisa bubar. Mengapa? Saya kan belajar Sovietologi, ya. Jadi saya agak paham itu, Marxisme-Leninisme dan lainnya lah ya. Jadi komunisme yang demikian kuat dan kokoh ya, punya tentara merah, punya KGB yang lebih hebat dari Scotland Yard maupun FBI ya, kemudian punya ideologi yang ilmiah ya, Marxisme-Leninisme itu ya, tapi within 6 months crumbled into oblivion ya. Kemudian Yugoslavia ya, negara Eropa Timur yang paling solid, paling makmur ya, pecah ya, juga setelah Tito ya. Ya. Nah kita kadang-kadang lupa gitu loh. Kalau kita nggak mungkin, kita punya Pancasila, iya memang. Tapi kalau perangmu seperti itu, ya, kalau perbuatanmu itu jauh dari nilai Pancasila, jangan-jangan tadi kalau kita nggak diambil alih, ya, menjadi subordinat sebuah negara yang lebih kuat, itu bisa-bisa ya pecah, gitu loh. Makanya masalah Papua ini, saya gembira sekali PON berhasil, ya. Tetapi itu ibaratnya, maaf ini ya, apa adanya, itu seperti orang sakit ya, dikasih aspirin, jadi sebentar, biar gitu. Tapi kalau penyakitnya itu nggak disembuhkan, bisa meledak gitu. Di sana ada pelanggaran HAM ya, kemudian ada korporasi yang mengganas itu ya, kemudian ya segala macam lah ya. Jadi tapi kita nggak pernah mau bertemu juga toh ya. Jadi, catatan Pak Amin selalu kritis untuk hal seperti itu ya. Tentu saja kita mencatat semuanya itu. Tapi lagi-lagi tadi saya bicara tentang PAN, Pak. Banyak teman tadi mengatakan begini, jangan bertanya pada Pak Amin tentang PAN. Sudah nggak lagi. Tetapi waktu saya undang Pak Zulkifli Hasan di sini, itu dia mengatakan Pak Amin tak tergantikan. Tak tergantikan. Beliau mengatakan itu di sini, Pak. So kalau begitu adanya, kenapa harus seperti itu, Pak? Ya, saya kan menggunakan saya yakin ya, Partai Umat itu mungkin ada eksodus dari PAN sendiri, entah berapa puluh persen, ya mudah-mudahan banyak ya. Emang berapa persen, Pak? Berapa persen? At least half of them. Oh, at least ya. Kemudian kan kita punya misalnya tokoh MS Kaban, ya, MS Kaban. Kita punya tokoh-tokoh dari Al Khairat, ya, tokoh-tokoh dari yang sebenarnya pro Partai Keadilan, tapi juga katanya Pak Amin saya ikut biar kita bisa sama-sama lah ya.
Bahkan hitung-hitungan yang sederhana sekali, ya kalau cuma lolos threshold itu insya Allah lah ya tidak sombong itu. Bahkan ya menurut keyakinan kami, karena tiap hari banyak tokoh-tokoh muda ya yang ahli IT, ahli perpajakan, ahli pertanahan, itu semua itu mencari kita gitu untuk menunjukkan ya. Nah jadi katakanlah begini ya, misalnya PAN kan 7,sekian%. Yeah. Ya. Andai kata etis ini itu hitungan yang sangat tawaduk ya, itu 4% lah ya. Kemudian dari PMS Kalbahan katakanlah 1,5%, sudah 5,5 ya. Katakan lain-lain itu ya. Jadi kalau apa ya insya Allah ya kita nggak bisa mendalui, tapi far above the threshold gitu aja lah ya. Jadi itu Mas, tapi ini biasalah ya, jadi biasa. Jadi begini, saya ingin menyampaikan Mas Indonesia yang saya cintai, Mas saya hargai, saya cintai juga gitu. Jadi kalau saya bicara kencang ya, itu saya mengkritik mungkin juga straightforward ya. Mungkin karena saya kalau berbelok-belok mungkin juga tidak dimengerti gitu. Jadi risiko daripada mengkoreksi sebuah kekuasaan yang direct, straightforward, ya langsung, itu risikonya memang besar gitu. Ya. Tapi saya selalu mengatakan setiap kali saya mengkritik itu saya masih ya bukan tunjukkan jalan gitu. Please masih ada 3 tahun, masih ada 3,5 tahun dulu gitu. Jadi tolong diperbaiki hal-hal yang bisa semampu rezim itu diperbaiki, rakyat akan mendukung, saya juga akan mendukung. Gitu. Jadi mesti ada komanya Mas. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu in uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Ini kata Nabi Syuaib ya. Yang saya inginkan hanyalah perbaikan sejauh saya mampu menerangkan kepadamu gitu loh. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Saya sudah menyampaikan itu dan saya akan kembali kepada Allah. Pak Amin, kapankah saatnya Anda sebagai politisi merasa patah hati, sakit hati dan kecewa? Kalau patah hati, saya nggak pernah patah hati. Kalau sakit hati kan saya sudah blutruk ya toh. Jadi Mas gini loh, saya dulu ya, ketika dipanggil Barreskrim Ratna Sarumpait itu, ya, itu kan ada dokter polisi itu loh. Pak dokter sini Pak, Bapak ini dia Pak, tuh. Bagus Pak, 120, 80 gitu. Jadi saya nggak grogi, nggak apa-apa gitu loh ya. Alhamdulillah Mas, jadi sakit hati enggak, bismillah lah ya. Karena saya hanya ke sana Pak ya. Walam yakhsha illallah, saya nggak takut kecuali pada Allah. Wa asa'ulaika ayakunu minal muhtadin ya, supaya kita dapat tunjuk itu saja Mas. Pak Amin percaya nggak persahabatan dalam politik? Saya sangat percaya. Saya nggak percaya. Ya. Tapi kenapa seperti Pak Amin tidak punya toleransi bahkan kepada teman sendiri atau bahkan keluarga sendiri dalam hal yang menyangkut dengan mungkin bagi Pak Amin adalah sesuatu yang sangat prinsipal? Jadi begini ya, rujukan di Quran itu kan masing-masing berdiri untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri ya. Jadi ada kata-kata wala taziru waziratun wizra ukhra ya. Bahkan kalau dalam surat Luqman itu ya dikatakan wahai umat manusia, takutlah kepada hari ya, wattaqu yaumal la yajzi waladun an waladih wala mautun huwa jazin an waladihi syai'a ya. Ya takutlah kepada hari di mana orang tua kandung tidak bisa menolong anak kandungnya, sebaliknya anak kandung tidak bisa menolong bapak ibu kandungnya ya. Nah jadi di Quran itu juga memang itu kan kaca benggala juga ya. Nabi Ibrahim itu the patriarch of monotheism ya. Abu Tauhid, bapaknya agama Tauhid ya. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani, Islam itu
anunya ke Nabi Ibrahim, ya. Tapi bapaknya itu pembuat tukang patung, namanya Azar. Ya. Nabi Nuh itu kurang apa? Tapi anaknya membangkang, istrinya juga membangkang gitu. Kalau seperti itu Mas, jadi enteng, ya. Jadi dunia ini ya seperti itu gitu. Jadi sejauh kita meniti kehidupan dunia ini sedekat mungkin kalau kita bisa, ya. Seperti tunjuk Allah itu, kita jadi agak enteng, ya. Tapi tentu seperti saya ini kan juga manusia biasa, ya. Banyak kelemahan, banyak kehilafan, banyak dosa, banyak mungkin takabur kadang-kadang, macam-macam lah, ya. Ya, jadi dengan ketawaduan saya, dengan ya segala yang saya tempuh sekarang ini, sekarang saya sudah 77,5 tahun, bentar lagi sudah 78, kemudian going, saya nggak tahu kapan saya kembali dipanggil Allah, ya. Saat ini sudah mendekati maghrib, sudah hampir sunset gitu. Nah jadi ya saya berjuang bukan untuk fulus, ya, bukan untuk popularitas, bukan untuk kekuasaan apalagi, ya tadi itu, ya. Kalau bisa saya memberikan ya sedikit pemikiran, sedikit apa katanya urun rembuk, orang Jawa bilang gitu. Diterima syukur, tidak ya nggak apa-apa, gitu loh Mas. Ya. Tapi the show must go on. Ya tahu. Ada kok ketawa gimana sih? Pak Amin, terima kasih. Ya sama-sama. Ya. Kita baru pertama kali ini Pak, Akbar Faisal Unsensor ini bahkan lebih hampir 2 kali lipat dari jadwal kami. Saya biarkan Pak Amin berbicara karena menurut saya ada banyak catatan-catatan yang perlu kita dengarkan dari Pak Amin. Saya masih punya banyak pertanyaan sebenarnya Pak Amin, tetapi tentu saja yang Bapak sudah jelaskan tadi telah menggambarkan secara keseluruhan apa sih pikiran Pak Amin tentang negerinya, apa mimpi-mimpinya dan apa harapan-harapannya, termasuk juga barangkali tadi tentang kekecewaan. Makanya saya tanya tadi, pernah nggak sakit hati seperti itu? Dan dijawab dengan sangat elegan. Pak Amin. Dan sebaliknya Anda terus seperti ini, ya. Karena Anda nonton ratusan ribu gitu. Ya Pak Amin, podcast ini saya dirikan sebagai medium. Semua orang boleh berbicara di sini. Dalam konteks politik, karena ini adalah podcast politik, siapa saja boleh berbicara, mau pendukung pemerintah, mau oposan. Saya mencoba menyediakan diri untuk menjadi semacam mediator. Hari ini saya kedatangan seorang tokoh besar bernama Pak Amin. Pak Amin, sekali lagi terima kasih. Pemirsa, luar biasa. Sekali lagi saya katakan, saya masih punya banyak pertanyaan karena pertanyaan untuk tokoh ini tidak pernah habis rasanya. Selalu ada catatan-catatan kritis yang membuat kita terpancing untuk berpikir dan membayangkan sesuatu tentang apa saja. Terima kasih telah menyaksikan Akbar Faisal Unsensor. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.